Sejak kasus mega korupsi pembangunan komplek olahraga terpadu Hambalang terungkap, proses pengerjaan proyek mandek. Kondisi proyek senilai 2,5 triliun rupiah kini terbengkalai dan tidak terurus. Proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang yang rencananya berakhir pada akhir tahun 2012 ini dikabarkan mandat pekerjaannya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh kondisi terakhir di dalam, kita akan mencoba untuk masuk ke dalam. Ayo. Permisi. Siang. Siang Pak, kita dari net. Boleh masuk ke dalam untuk lihat? Hah? Oh, belum boleh. Belum boleh, Pak. Kenapa belum boleh ke dalamnya? Ya, kita nurutin peraturan dari atasan aja. Kalau ada wartawan atau tamu yang pengen lihat-lihat itu, mohon maaf nggak bisa katanya. Oke, dari mana ya kalau boleh tahu atasannya gitu? Dari pihak mana? Kalau saya sih dari pihak chip aja, chip mungkin dari atasannya lagi. Oke, tapi kondisi terakhir gimana tuh di dalam? Masih tutup kayak dulu, Pak. Seperti apa dulunya? Ya, baru begini doang. Belum ada perkembangan apa-apa lagi di dalam. Ada yang bekerja di dalam? Nggak ada. Aktif itu sudah tutup ya, udah. Dari kapan? Udah lama, setahun lalu. Tapi kalau masuk ke dalam untuk sekedar lihat aja kondisi terakhir gitu? Ya enggak, bukan kita lagi kejam atau bagaimana. Apa harus ya sering kita kerja apa bekerja karena belum ada izin kita nggak berani ngasih. Boleh tahu izinnya dari mana aja? Ya mungkin dari atasan kita dia tuh. Siapa tuh? Ya dari orang kantor atau dari Menpora. Pusat tadi karya atau dari kantor Mesti ada izin. surat Oke. izin, bawa surat izin mungkin dari kalau bawa surat izin dari Menpora atau dari Adikarya surat keterangannya kan mungkin bagusnya mungkin bisa, itu pun nggak cukup kita mengetahui ada atasan kita lagi safety-nya gitu kan. Yang Atasan lagi tuh dari mana? atasan kita ya apa ya Mas? Ya orang Kita masih Menpora di bawah ini. Adikarya mesti dari Nah, dari gitu, izin dia Pak. Maaf ya Pak, bukan saya kejam atau Iya. ini Pak ya kita. Kalau kok Bapak bawa surat mau seharian mau 2 hari kita nggak jadi Iya. masalah. Oke. Gitu. Maaf ya. Oke, makasih. Ayo sama-sama. Oke, jadi di dalam kita tidak boleh masuk karena memang harus ada surat izin dari Menpora ataupun dari pihak Adikarya yang menyatakan bahwa kita boleh masuk untuk melihat kondisi lebih lanjut. Kondisi di dalam proyek tampak sangat tidak terawat. Mulai dari pinggir jalan yang berilalang, banyak bangunan yang belum rampung dikerjakan, juga ada bangunan yang rusak parah. Saya baru sadar ketika diberitahu bahwa itu adalah lapangan karena ilalang yang hampir menutupinya. Banyak pula bahan bangunan yang belum terpakai, serta genset yang dibiarkan tak terpasang. Bila dikatakan proyek sudah setengah jalan, kenyataannya hal itu belum terlihat. Rencananya ada 30 bangunan yang akan berdiri, tapi ternyata dari 10 bangunan pun belum rampung. Ke-10 bangunan itu adalah retail, musola, groundwater tank, bangunan SMP, SMA, dan sejumlah bangunan lain. Proyek Hambalang ini adalah kerjasama operasional dari 2 kontraktor, Adikarya dan Wika. Kalau Villa Nirwan Proyek dibangun di atas lahan seluas 32 hektar dengan menghabiskan dana 2,5 triliun rupiah. Habib Muksin, salah satu tokoh masyarakat desa Hambalang, memang melihat tidak ada pengerjaan lanjutan yang dilakukan oleh kontraktor pasca terkuaknya kasus korupsi Hambalang. Yang ada hanya penjagaan dari security. Hal ini sangat disayangkan karena proyek yang besar ini ditelantarkan padahal sudah menghabiskan banyak anggaran negara. Nggak terpeliharanya ya seperti area-area yang sudah pernah dibangun, yang sudah pernah itu jadi nggak terawat. Artinya sampai ada lumpur yang udah lumpur masuk ke dalam bangunan. Jelas-jelas seperti rumput-rumput yang udah boleh tumbuh kan alang-alang sudah bertumbuhan di sana nggak betul-betul nggak terawat gitu. Sangat disayangkan sekali begitu. Masyarakat Hambalang sebenarnya berharap pembangunan kompleks olahraga terpadu ini tetap bisa dilanjutkan karena bisa menopang perekonomian masyarakat setempat. Awalnya pembangunan proyek Hambalang memang bermasalah dari kepemilikan tanah. Warga dijanjikan ganti rugi sebesar Rp6.600 per meter oleh Kemenpora atas tanah yang ditempatinya. Tapi realisasinya jauh dari itu. Kami masyarakat pada saat itu menggarap lahan tersebut hanya mendapatkan uang kerohiman saja gitu. Nah, uang kerohiman dengan jumlah ya rata-rata Rp1.000 lah yang terima oleh kami. Gitu. Selain pelepasan tanah dan pengurusan izin, proyek ini pun bermasalah dari pemilihan lokasi dan peruntukan tanah. Bahkan sempat terjadi longsor pada bulan Mei 2012 silam. Kondisi tanah yang tidak mendukung mengakibatkan proyek berjalan lambat. Dikarenakan itu emang dulunya sih emang mata air itu di situ.
Hanya mungkin itu sebagai pelaksana itu kurang waspada atau gimana gitu. Pelaksana pekerja mungkin kurang waspada. Bukan kerja saya menuduh untuk kerja asal-asalan gitu ya. Ya segala hal apapun kita kerja harus sesuai bidangnya kan begitu. Menurut laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK, total kerugian negara atas proyek pembangunan kompleks olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat sebesar 463,67 miliar rupiah. Andri SW, Akbarani Fuad melaporkan untuk NET.